sehat di dalam Tuhan. Hari ini Ibu Guru senang sekali. Kenapa? Karena kami boleh kembali menyapa anak sekolah minggu lewat ibadah di hari Minggu ini. Namun sebelumnya, hari ini Ibu ditemani oleh Ibu Guru Santa. Halo. Ibu Guru Dia. Hai. Ibu Guru Preti. Shalom. Dan Ibu Silalahi. Anak-anak sekolah minggu, sebelum mengikuti ibadah, terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita, juga Alkitab, buku nyanyian HKBP, dan Kidung Jemaat. Sebelum kita memulai memuji Tuhan, saya mau undang dulu semua untuk bangkit berdiri. Karena hari ini kita akan memuji Tuhan lewat dua lagu, yaitu lagu Bimbam dan lagu Senang-Senang. Namun sebelum semuanya bangkit berdiri. Tadi kita sudah bernyanyi Bimbam dan Senang-Senang. Nah, kita mau ibadah. Nah, tapi sebelumnya kita menyanyikan Met-Met Tawon. Masih ingat kan anak-anak? Met-Met Tawon 1 2 ya. Ayo kita nyanyikan. Met-Met Tawon Banias Rohasan. Lipat tangannya sambil tutup matanya. Kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur hanya bagi-Mu ya Allah, Bapa pencipta dan pemilik akan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini masih boleh menikmati ibadah sekalipun kami di rumah kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menolong kami, menolong anak-anak semuanya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, untuk dapat mengikuti, untuk dapat menikmati
setiap lagu, setiap doa, terutama akan firman-Mu yang akan kami perdengarkan bersama-sama. Hadir dan berkuasalah Engkau ya Bapa bagi anak-anak sekolah minggu. Engkau menolong mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, kami sadar semua adalah manusia berdosa. Ampunkan dan kuduskanlah kami. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. Mari semuanya persiapkan dirinya, kita bernyanyi Patik Pak Opaton. Tapi kan Bu sedihnya, masih sedih kita menghafalnya loh Bu. Iya benar. Minggu lalu itu yang kirim video ayat hafalan, orang kecilnya 5 orang. Orang besarnya itu ada 3 orang Bu. Jadi kalau ditotalin itu 8 orang. Padahal anak-anak sekolah minggu HKBP Kenopan itu ratusan. Nah semoga minggu depan yang kirim videonya semakin banyak. Nah minggu ini kita akan mendengarkan orang yang mengirim video ayat hafalan. Horong kecil. Nama saya Elia Sitoron. Nama saya Dewi Parluasan. Pati patolu hondang jadi dohonan goan ini bata yang go soture dalana. Aihona uhumna dosogot akana marsine yang digoarna. Nama saya Angelina Sitorus. Nama saya Dewi Paluasan. Patik patolu hondang jadi dohonan goan ini bata yang go soture dalana. Aihona hukum madosogot akah nama sine yang digoarna. Nama saya Hara Samosir. Ayat Hafalan minggu ini patik patoluhon bang jad dohonan goar ni debat yang sutere dalana Hona aihona uhumna dosogot akan masine yang digoarna.
Bu Guru Sekolah Minggu. Nama saya Jonathan Prawira Simanulang, orang kecil. Patik patuluhon, ndang jadi dohonon gorni di bata, iyanggo suture dalana, aihona uhumna, dosugut akana masiniang di gorna. Patik patuluhon, anjadi dohonon gorni di bata, iyanggo suture dalana, aihona uhumna, dosugut akana masiniang di gorna. Nama saya Noah Sipautar. Ayat hafalan minggu ini patik patuluan menjadi dohonan guarni di bata yang go soturi dalanna ayhona umna dosogot akan mersine yang di gorna. Shalom, nama saya Mikael Sitorus dari Wik Kampung Parri. Patik patuluhon dan jadi dohonan guarni di bata yang go soturi dalanna ayhona umna dosogot akan nama sinang di goarna. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Patuluhon dan jadi dohonan guani di bata yang go soture dalanna ayhona umna dosogot akan nama sinang di goarna. Nah, itu dia ayat hafalan untuk horong kecil. Nah, sekarang kita lihat untuk horong besar. Shalom Inang, nama saya Emeraldine Alsimaya Maniuru, saya kelas 6. Saya akan mengucapkan Patik Paupaton. Patik Paupaton, ingotamu mapa badiawan ari minggui, dina onom ari maulahamu, nasesi ulanmu. Alai yang goari papituoni, hari paradiana ni jauh bade batam doi, dan jadi o mangular yang goi nasadari, manang anamu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisini utani alak pe namang ebati utang. Aidina onom ari topa de batam, langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradian doi bana, di hari papituoni, dibayani do umbana di pasu-pasu de bata jauba ari paradiana naik jala di perbadia. Terima kasih. Teman, nama saya Angelin Tefani Simanulang. Patik Paupaton, ingot hamu ma pabadiao nari minggui. Dina namari maulah hamu nasa siulaunmu. Allah yang guari papituhoni ari paradiana ni jauh bade batam dui. Dan jadi omangula dianggodina sadari, manang anakmu pe, manang buru, manang naposom lai-lai, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutani halak pe namangi bati hutam. Aidina onomari do ditopa de bata, langi dohot tanah, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana, di ari papituhone, di baini do umbahe na di pasu-pasu de bata jaoba, ari paradiana nai jala di perbadiai. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Paupaton. Ingot hamu mapa badiahon hari minggui. Dina onom ari maulah hamu nasasi ulaonmu. Alai anggo ari papitoni. Ari paradianan ni Jehovah di batam doi. Dan jadi homangula yang godi nasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposo lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan dihalape manang ngebati hutam. Aidina onam hari ditopa de bata, langit dohot tanah dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do iban di ari papitoni, di bahan ido umbahan di pasu-pasu de bata, ari paradianan ni jala di perbadiai. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Paupaton. Ingat hamu perbadiawan hari minggu ini, dina onomari mangunamu nasasi ulaunmu. Allah yang goari papitoni, hari perbadian doi jawa de batam doi, dan jadi yo mangulai yang goni nasadari manang anakmu pe, manang boru, manang napasom lai-lai, manang napasom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni utani arape, manang ngabati utamai dina onomari coba de batam. Langi dohot anu doho lau dohot nasa disida dungi paradian do ibana
di hari papituoni di bali dubai dari pasu-pasu di barat jauh. Halo Bu, ini ayat hafalan Sen ya Bu. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Pati Paupaton. Ingat kamu mak pabadiaon hari minggu ina onom hari minggu dina onom hari maulahamu nasasi ulanonmu alai anggori papituangi mangguala anggo di sadari manang anamupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pindahanmu rodi pangisingi ni hutani halape manang ma beti hutam ai dina onam ari dodi tanpa debata langit dohot tanah on dohot laut dohot nasasina dui mar diando ibana di ari papituon ni bahenon i debat do umbahen na di pasu debata jawab ari para diani jawab di parbandiai. Makasih. Dadah. Shalom Minang, saya kelas 10 Sanatania Manihuruk. Saya kelas 4 dan saya akan mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dari Patik Paupaton. Patik Paupaton, ingat hamu ma pabadiahon hari minggui, dina onam hari mahulahamu, nasasi ulawanmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dan jadi homangula yang goi nasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposo lai-lai, manang naposam boru-boru, lo dipinahanmu, lo dipangesini hutani halakpe, namanya bati hutam. Adina honamari do dicopa debata, langit dot tanah dot laut dot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do umbahena di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradiana naik, jalan di perbadiai. Terima kasih. Nah, Bu, itu kan ayat hafalan minggu lalu. Nah, untuk minggu ini apa dong Bu ayat hafalannya? Nah, untuk orang kecil, Patik Paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dina on ari ulamu, nasasi ulamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradian jauh batam doi. Untuk orang besar kan Bu Feti, Patik Palimahon, Paonopon, Papituhon, dan Pawaluhon. Kami berharap banyak yang mengirim videonya anak-anak ya, dan dikirimkan ke Bibelfro Boru Parapat. Anak-anak sekolah minggu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari anak-anak sekolah minggu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu
di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian? Doa amang kalian dalam keadaan sehat, di dalam lindungan Tuhan dan tidak berkekurangan sesuatu pun. Sebentar kita mari dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang menjadi dasar daripada ibadah kita pada saat ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Buat adik-adik yang memiliki Alkitab, mari dibuka dan diikuti yang amang bacakan. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Ada pertanyaan yang akan Amang sampaikan kepada adik-adik sekalian pada saat ini. Coba sebutkan apa yang adik-adik tahu, apa yang paling mahal yang ada di dalam kehidupan kita. Jikalau dipertanyakan kepada pribadi lepas pribadi, jawabannya pasti bermacam-macam. Ada orang mengatakan yang paling mahal itu adalah emas. Ya, emas itu adalah mahal. Tetapi apakah dia yang paling mahal? Pasti ada juga yang menjawab, oh yang paling mahal di dunia ini itu adalah perak atau berlian atau perhiasan dan lain sebagainya. Memang tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Emas, perak, berlian dan lain sebagainya itu adalah benda-benda yang mahal. Tetapi adik-adik, ada yang unik dan ada yang indah yang mau disapa oleh Tuhan melalui firman pada saat ini. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk kepada lebih jauh lagi tentang firman ini, Amang mau terangkan tentang kitab Amsal. Kitab Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang pada waktu itu dia disebut sebagai raja yang paling berhikmat di dalam kerajaan Israel. Namanya Raja Salomo. Raja Salomo memimpin Israel ketika itu dengan bijaksana. Dia memimpin sebuah bangsa itu dengan penuh dengan damai sejahtera. Dan berkat-berkat Tuhan ada sampai kepada dia. Dan Tuhan sangat menyukai kepemimpinan daripada Raja Salomo. Dialah yang menuliskan daripada kitab Amsal ini. Satu yang paling berharga yang mau disebutkan oleh Raja Salomo melalui Amsal ini, ternyata adik-adik, yang paling mahal di dunia, di dalam kehidupan manusia ini adalah hikmat. Hikmat lebih berharga daripada emas, hikmat lebih berharga daripada berlian, hikmat lebih berharga daripada perak. Jadi berbeda dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Dunia ini pasti menjawab bahwa yang paling berharga itu adalah emas, perak, berlian, perhiasan lainnya. Tetapi kata-kata bijak firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa hikmat itu jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Adik-adik sekalian, apakah itu hikmat? Secara sederhana, hikmat itu bisa digambarkan
sebagai kualitas atau kecerdasan intelektualitas seseorang yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan ini nilainya lebih tinggi dari kemampuan intelektual itu sendiri. Jadi itu pemberian daripada Tuhan. Hikmat itu diberikan oleh Tuhan melebihi kecerdasan daripada kemanusiaan itu sendiri. Itulah hikmat. Dan melalui renungan pada saat ini, adik-adik diajak, mari kita menjadi orang-orang yang berhikmat, memiliki kemampuan, memiliki nilai jauh melebihi daripada tingkat intelektualitas kita. Pertanyaan yang kedua sekarang, bagaimana supaya adik-adik memiliki hikmat? Salah satu yang paling nyata yang ditawarkan oleh firman Tuhan dalam kitab Amsal adalah pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi adik-adik, supaya adik-adik bisa disebut anak-anak yang berhikmat, harus takut akan Tuhan. Ayo, tunjuk tangan, siapa yang takut akan Tuhan? Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Raja Salomo sudah merasakan itu. Dia memperoleh hikmat karena dia merasa takut dan memiliki ketakutan akan keberadaan daripada Allah itu. Karena dia adalah takut akan Tuhan, dia menuruti aturannya, dia menuruti segala perintahnya, Tuhan memberikan hikmat itu. Makanya dia berhasil memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel kita sudah tahu bagaimana resiko memimpin bangsa ini. Banyak hal-hal yang harus dia lakukan, karena memang bangsa Israel termasuk bangsa yang sulit untuk diatur, sulit untuk diajar. Tetapi Raja Salomo mampu mengajar mereka karena dia memiliki hikmat. Karena itu adik-adik sekalian, mari menjadi anak-anak yang berhikmat melalui takut akan Tuhan. Kemudian ketika kita mengatakan takut akan Tuhan, bagaimana contohnya dan apa contohnya seorang anak itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu diawali dengan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia rajin berdoa, dia rajin membaca Alkitab, dia takut kepada Tuhan melalui turut kepada orang tua, tidak melawan orang tua, membantu orang tua, rajin bekerja, melakukan apa yang bisa dilakukan. Itulah hikmat daripada seorang anak Tuhan. Karena itu adik-adik sekalian, raihlah, siapkanlah dirimu untuk menjadi berhikmat. Rajinlah engkau berdoa, ikutilah ajaran daripada orang tuamu, bantulah mereka, jangan sibuk hanya melakukan kebiasaan-kebiasaan saja. Hikmat itu lebih berharga adik-adik dari kebiasaanmu melihat gadget, menonton YouTube, main HP. Harus berhikmat. Anak-anak sekarang harus memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Oke, sebelum Amang lanjutkan renungan ini, adik-adik masih ingat nggak dengan sebuah lagu yang sering kita nyanyikan di dalam ibadah kita di gereja? Memang kita sudah lama ya tidak beribadah di gereja, tetapi mari kita doakan juga supaya wabah COVID-19 ini supaya cepat dikendalikan oleh pemerintah kita. Adik-adik juga harus taat dengan protokol kesehatan. Ayo kita nyanyikan lagu yang sudah biasa kita nyanyikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu,
sekalian yang berada di rumah, dengarkanlah didikan. Itu dikatakan tadi dalam ayat 32. Oleh karena itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Karena itu ketika adik-adik melakukan segala kegiatan dimanapun itu berada, di rumah, dimanapun kalian beraktivitas, dengarkan juga apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu jalan-jalan Tuhan? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, supaya hikmat itu ada pada kalian. Hikmat itu sangat berguna adik-adik dalam menjalani segala tindakan dan kehidupan kalian. Kalian akan diberikan kebijaksanaan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Mereka yang memiliki hikmat akan diberikan kekuatan juga melakukan yang baik itu dan menjauhkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan daripada kalian melalui ibadah kita pada saat ini. Karena apa? Tuhan mengatakan melalui kitab Amsal ini ayat yang ke-35 dan 34 dan 35. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan akan berkenan akan dia. Karena itu perjuangan adik-adik pada saat ini, buatlah hidupmu, buatlah tindakanmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang turut dengan perintah Tuhan, jadilah anak-anak yang turut dengan nasihat-nasihat daripada orang tua, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Jangan habis waktunya main gadget saja, jangan habis waktunya main HP saja, atau bermain-main saja. Gunakan juga waktumu belajar, gunakan juga waktumu membaca Alkitab, gunakan juga waktumu untuk berdoa. Karena apa? Ketika adik-adik melakukan itu semua, hikmat yang daripada Tuhan akan diberikan kepada kalian. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Kita berdoa, ikutkan doa yang Amang sampaikan. Allah Bapa di surga, terima kasih buat berkat yang Tuhan telah berikan pada saat ini. Pada saat ini kami telah dengar-dengaran dengan firman-Mu. Yang mengingatkan kami untuk menjadi anak yang berhikmat. Hikmat itu akan kami peroleh ketika kami rajin berdoa dan membaca firman-Mu. Dan ketika kami melakukan itu, kami akan memiliki kedisiplinan dan kemampuan untuk melakukan yang baik. Karena itu ya Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hikmat, berlaku baik sesuai dengan perintah-Mu. Terpuji dimuliakan nama-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini secara bersama. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Kita nyanyikan. Amin. 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 Hora, selamat hari Minggu bagi kita sekalian.